janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, dimanapun kau berada, boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Dimanapun saudara berada dan apapun yang sedang saudara hadapi, kita percaya bahwa kasih Tuhan terus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia untuk senantiasa menolong setiap pribadi kita. Dan di dalam pertemuan hari ini, dalam fellowship hari ini, percayalah, saudara pasti diberkati, saudara pasti akan menerima kekuatan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita akan diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Itu sebabnya siapkan Alkitab saudara untuk sama-sama kita mau belajar, mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Siapkan roti dan anggur, siapkan minyak, dan kalau saudara ada buku Grace Prayer, siapkan buku Grace Prayer saudara untuk boleh bersama-sama kita memulai ibadah kita pada hari ini. Dan percayalah, kita pasti menerima kelegaan di hari ini. Siapapun yang hadir, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, Tuhan pasti berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kita. Siapkan pikiran kita, siapkan hati kita, dan sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami percaya nama Tuhan Yesus Kristus nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Hari ini mujizat pasti terjadi di tengah-tengah setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami kembali akan berfellowship. Kami percaya di dalam ibadah yang sejati kami menerima mujizat-Mu, kami menerima berkat-Mu. Dan hari ini kami berdoa, berkati senior pastor, Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap pribadi kami. Karena kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan dan memberikan kelegaan bagi setiap pribadi kami. Dan biarlah segala lidah mengaku,
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari yang bersukacita sama-sama kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Sebab rencanamu besar bagi setiap kami Yesus. Mari yang bersukacita bersama-sama kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan cara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu, aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Mari angkat suaramu bersama-sama katakan, rencanamu besar. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Tiada yang mustahil, bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Sebab tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh kita sama-sama salam kanan kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Baik, mari jemaat Tuhan kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang akan setia sampai akhir hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mendeklarasikan pujian dan penyembahan kami pada saat ini Tuhan.
Sungguh lagi kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab kami bersyukur lagi. Segala pujian, Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kasih setiamu. Haleluya. Sebab Kau yang setia sampai akhir hidup kami. Kau yang setia Tuhan, Kau yang menemani kami sampai akhir hidup kami. Sebab Kau Bapa yang Kau mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau mau tanggalkan segala beban kami Bapak hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Kau yang memelihara hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Untuk itu kami Tuhan, Kau mau menaikkan syukur kami. Segala pujian dan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang baik Tuhan. Sekalipun kadang kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. kini kami
kemuliaan buat Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih karena kami terpelihara di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu yang tanpa batas, tanpa syarat. Engkau berikan bagi kami karena kasih-Mu yang besar. Dan hari ini, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, biarlah kami merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu yang besar. Kuduskan setiap kata kalimat untuk memberkati umat-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi masalah, beban, dan menjadi kehidupan kami semua, Engkau datang untuk memberkati kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, berkati kami semua ya Bapa. Engkau adalah Bapa yang adalah kasih. Kami mengenal-Mu di dalam kasih Yesus yang tanpa batas. Dan kami bersyukur untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan dengan antusias buat Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita mempunyai judul Tuhan Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Kita akan membaca dari Matius pada pasalnya yang ke-14. Dan bacaan ini dari ayat yang ke-22 sampai 33, tapi yang pertama kita akan baca dari ayat 22 sampai 25. Demikian firman-Nya, Matius pada pasal yang ke-14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Amin, puji Tuhan. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah sering kita baca dan saya secara pribadi terinspirasi ketika akhir bulan lalu ada doa pagi dan Irfan membacakan kembali ayat-ayat ini dengan perspektif yang berbeda dan saya ingin membagikan apa yang saya terima di dalam firman di doa pagi itu. Ini adalah hal yang baru saya melihatnya. Kenapa? Karena kita ada di masa ya seperti sekarang ini, di mana ketidakpastian menjadi satu hal yang pasti terjadi sehingga orang bimbang, ragu, takut. Dan di dalam teks ini diperlihatkan bagaimana Yesus yang berdoa bagi kita. Gambaran Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa berdoa bagi kita. Tidak semua orang menyadarinya, tapi biarlah kita hari ini menyadarinya. Kita perlu satu jaminan dan kepastian tentang kehidupan kita di masa depan yang kita tidak tahu. Itu sebabnya banyak orang yang stres, takut dan khawatir. Dan di dalam konteks ini indah sekali. Kenapa? Karena dikatakan bahwa perahu murid-murid berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nanti kita bisa lihat perbedaannya di ayat-ayat berikut. Karena di dalam teks dari ayat 22 sampai ayat 33 ada 2 kali kata segera. Namun di dalam keadaan murid-murid diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, Yesus tidak bersegera menolong. Tetapi Dia tidak terlambat menolong. Itu sebabnya Tuhan memberi satu pemahaman yang membuat saya sukacita. Karena Dia Tuhan yang setia kepada kita dengan caranya yang kreatif, yang ajaib. Semakin kita rest, semakin kita percaya, semakin kita bisa survive dan keluar menjadi pemenang. Semakin kita berusaha dan mengupayakan dengan keinginan dan cara kita, semakin kita akan mempunyai banyak damage, banyak kerusakan, banyak kekacauan, chaos, dan banyak kekhawatiran. Kenapa? Karena di dalam teks ini, keadaan murid yang terombang-ambing karena gelombang membuat Yesus datang, tapi Yesus tidak datang bersegera. Sepertinya Yesus tahu pasti bahwa semua yang sedang terjadi tidak dapat membuat murid-murid dikalahkan oleh keadaan. Karena janjinya sudah Dia katakan kepada murid-murid sendiri, kamu akan pergi ke seberang. Dia yang menyuruh pergi ke seberang.
Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, tidak ada yang dapat batalkan. Bahkan kekuatan surga menopang firman-Nya supaya digenapi di dalam kita. Itu sebabnya di dalam teks Paulus di dalam Korintus dikatakan, di dalam Kristus hanya ada ya dan amin. Supaya hari ini jadilah percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di dalam Ibrani pada pasal 12, kita melihatnya dalam bentuk yang lain. Kita akan baca pada ayatnya yang dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 12 ayat ketiga dan ayat yang ke-10. Demikian perkataannya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Demikianlah kita memahami yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tetapi dikatakan di dalam teks ini bahwa Tuhan seperti mengizinkan kita menghadapi segala sesuatu karena Dia punya rancangan bagi kita untuk menjadi hebat, untuk menjadi kuat. Bahkan yang saya suka cita di dalam teks ini, di ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kemudian apa? Dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah ini dalam bahasa asli menggunakan kata seperti di dalam teks bahasa Inggris pedagogi atau pendidikan kepada anak. Jadi Tuhan kayak kasih tahu bahwa semua tantangan kehidupan kita justru itu sarana Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Sarana Tuhan untuk menyatakan kuasa yang lebih besar dari apa yang dapat kita lihat, yaitu kasih. Itu sebabnya Yesus datang dikatakan pada waktu malam, kalau bahasa Yunani menggunakan jam jaga ketiga, jam 3 pagi. Menunjukkan waktu paling gelap, the darkest night, waktu yang paling gelap. Jadi Tuhan kayak tunggu umatnya atau muridnya sampai ke jam, ke saat yang paling gelap. Di mana di situ mereka tahu mereka tidak punya penolong lain. Di situ Yesus hadir. Jadi seperti Tuhan mau kasih tahu kepada kita sekarang. Yang pertama, memang Dia gak pernah cepat menolong sepertinya. Tapi Dia tidak pernah terlambat menolong. Tuhan kita setia dan Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Justru Dia menunjukkan di tempat yang paling atau di saat yang paling pas untuk menyatakan dirinya. Di saat kita melihat bahwa semua badai, semua beban, semua yang kita hadapi sangat berat. Dikatakan the darkest night, jam 3 malam, di saat itu Dia kasih tahu bahwa semua yang kita takutkan itu tidak berkuasa atas Yesus. Dia berjalan di atas air di tengah badai. Dia tidak redakan badai baru berjalan. Dia berjalan di atas air di tengah badai. Supaya hari ini teduhlah hati kita dan jadilah rest. Di tengah semua kesusahan kita ada Yesus. Boleh katakan amin dengan sukacita. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu mengalami kesusahan keuangan, ada Yesus di situ. Kalau kamu mengalami kesusahan secara terobosan, bisnis, karir, usaha, kesehatan, ada Yesus di situ sedang menghampirimu. Dan Dia berjalan menolongmu. Dan keren banget sih berjalan di atas air menurut saya. Karena Tuhan seperti mau menunjukkan bahwa semua yang kita takutkan tidak berkuasa atas Dia. Dia berkuasa atas segala-galanya. Itu sebabnya di dalam tulisan Petrus dikatakan bahwa kesusahan ini hanya seketika untuk memurnikan iman kita.
Apakah kita beriman kepada Yesus hanya untuk sembuh? Kita beriman kepada Yesus hanya untuk diberkati? Kita beriman kepada Yesus hanya untuk keperluan kita? Atau kita beriman kepada Yesus karena Yesus adalah Tuhan? Karena semua yang menjadi keperluan kita adalah tambahan di hadapan Yesus. Emas nanti adalah jalanan di surga. Berlian tembok di surga. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang bukan esensi dari surga, memang hal itu bukan menjadi hal yang penting bagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan jika kamu cari kerajaan dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak mau kita melihat dengan apa yang dunia lihat. Tuhan mau kita melihat dengan apa yang Tuhan janjikan buat kita. Kepada kita ada satu kehidupan yang dahsyat, yang mulia. Supaya yang pertama, kita mau memastikan dalam diri kita kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Saya tidak perlu menyaksikan banyak kesaksian hidup tentang hal ini. Tapi saya percaya beberapa kita atau sebagian besar kita mengalami hal ini. Bagaimana dia menolong tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Bahkan dia mau menyatakan diri di saat dimana kita paling terjepit. Untuk kita tahu dan bersyukur bahwa iblis benar-benar ingin menghancurkan kita. Tapi kasih karunia-Nya memerdekakan kita. Iblis benar-benar mau bikin kita mati, benar-benar mati harusnya. Tapi kasih karunia-Nya menolong kita. Saya pernah mengalami detak jantung saya tinggal 28-29 heartbeatnya. Dan ini parah, tekanan darah saya 50-30. Harusnya saya terkapar. Tapi somehow gak tahu bagaimana saya bisa dengan rest bilang sama istri ambilin darah Yesus. Dan saya sudah terduduk. Harusnya saya benar-benar mati, gone. Dan Tuhan kasih tahu, dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah kecepatan. Dia kasih tahu di saat yang tidak mungkin bahwa apa yang kita percaya dari Yesus seketika membebaskan kita. Dan biarlah hal itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan yakini di dalam dirimu, kesusahanmu tidak pernah membuat janji Tuhan batal. Kesusahan kita tidak pernah membuat janji Tuhan di cancel. Kesusahan kita untuk mendidik kita, memurnikan iman kita untuk kita menjadi orang yang dewasa dan percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, yang terpelihara oleh kasih-Nya secara sempurna. Yang kedua, kita akan baca Matius pada pasal 14 ayat 25 ayat 31 sampai 31. Ini adalah sambungan dari yang kita baca tadi. Demikian firman-Nya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Di dalam ayat 27 dikatakan segera. Ucapkan dengan iman, segera, ya segera. Dikatakan Yesus segera. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah aku ini." Jadi Yesus seperti tidak mau memberi kesempatan muridnya melihat dia dengan pemahaman yang salah. Saya dulu melihat Yesus Maha Kudus. Itu sebabnya saya tidak pernah dekat Yesus, saya jauh dari Yesus. Kenapa? Karena saya merasa saya orang berdosa. Saya sekarang mengenal Yesus yang sangat mengasihi saya. Itu sebabnya dalam keadaan saya lemah, dalam keadaan saya tidak sempurna, justru saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya tidak malu untuk mengatakan, "Tuhan, ini yang aku lakukan, ini kesalahanku. Tolong aku."
Berkati aku, urapi aku, penuhi aku dengan kasih-Mu. Dulu saya melihat Yesus yang penuh kuasa. Sehingga saya putus asa karena saya tahu saya tidak mungkin bisa meneladani hidupnya. Bagaimana sebagai orang yang ingin belajar lari meneladani pelari tercepat dunia? Nggak mungkin. Jadi akhirnya putus asa, ya terserah deh. Udah kita segini aja. Tapi sekarang saya rindu bersekutu, rindu baca, rindu ngerti, rindu menggali. Bahkan ketika sama seperti saya mendengar firman ini mendapat perspektif yang lain, saya bisa pengen bagiin sama orang lain. Itu sebabnya kita memahami yang kedua. Dia penolong yang setia, dia tidak mau kita mengenal dia dengan salah. Dia mau kita mengenal dia dengan benar. Yesus yang seperti apa yang kamu kenal? Apakah Yesus yang meninggalkan kita sendirian? Apakah Yesus yang tidak peduli kepada kita? Apakah Yesus yang mau menjawab bahkan doa-doa kita yang gak masuk akal sekalipun? Yang kayaknya receh banget, bukan tentang sorga. Receh banget untuk hal-hal yang kayaknya keperluan dunia. Yang kayaknya tidak rohani untuk minta itu. Saya sekarang mengenal Yesus yang seperti itu. Itu sebabnya saya tanpa malu berani mengatakan hal-hal yang sepertinya kayaknya gak perlu didoain, tapi saya ngomong, saya minta sama Tuhan. Bahkan untuk hal-hal yang ajaib sampai saya sendiri kayaknya malu mau kasih kesaksian kepada jemaat. Tapi itulah yang terjadi. Hal-hal yang kayaknya tidak terlalu rohani. Gak usah terlalu doalah untuk hal kayak gitu, lu berupaya, berusaha. Tapi saya dengan santai ngomong, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Bahkan untuk berkhotbah ini pun, saya dulu pernah di tahun 2000 taruh Alkitab ini di kepala saya dan saya ngomong kalau Tuhan memang suruh saya untuk menjadi pembicara kabar baik, ngapain saya mesti susah-susah suruh baca Alkitab? Bukankah engkau begitu canggih bisa tulis ini di otakku, tulis ini di dalam rohku? Dan Tuhan tidak memberi jawaban yang supranatural sih. Tapi entah gimana somehow tiba-tiba di dalam hati saya gak kepengen baca koran, gak kepengen nonton TV, gak kepengen denger radio. Kepengennya baca ini, selama 5 tahun saya baca ini cover to cover, back to back, word by word. Jadi dia menjawab dengan caranya yang kreatif dan ajaib. Dia menjawab dengan cara-cara yang aneh dan luar biasa. Anak saya yang kedua ketika mau masuk ke Pajajaran, saya pernah bawa ke depan Universitas Pajajaran. Karena saya merasa sebagai ayah saya tidak mampu membimbing dia untuk bisa pass, untuk lulus tes universitas negeri. Dan saya potret cekrek. Saya bilang suatu hari kamu akan tahu kamu akan masuk di sini jadi sarjana Universitas Pajajaran karena kita doa di sini. Belum tes, saya udah potret, saya bilang kita doa. Kamu akan potret di sini sebagai sarjana. Bukan doa, bukan cuman ngomong dan berkata. Tuhan engkau dengar, engkau tahu apa kerinduanku, engkau tahu kelemahanku. Dan itu terjadi. Banyak hal yang ajaib. Dia setia. Yang pertama dia setia, dia tidak pernah terlambat menolong kita. Yang kedua dia setia, dia mau kita mengenal dia seperti apa yang dia kehendaki. Itu sebabnya ketika murid-murid takut, dia segera katakan, tenanglah aku ini yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Ketika Petrus melihat angin, dalam teks aslinya menggunakan kata blepo, melihat dengan mata dan memperoleh kesadaran, angin, jadi gelombang, dia tenggelam. Dan Petrus minta tolong, Tuhan tolong. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menolong, 2 kali segera. Dia tidak pernah mau kita salah mengenal dia. Yang kedua, dia tidak mau kita ragu-ragu dan bimbang minta pertolongannya. Makanya dia katakan, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau kurang percaya. Hari ini percayalah Tuhan mau menolongmu. Hari ini percayalah Tuhan mau menjawab doamu. Saya rasa kita boleh tersenyum, kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya, amin. Itu sebabnya di dalam teks Ibrani pada pasal 12 yang tadi kita baca, di ayatnya yang kedua dikatakan demikian, dari ayat kedua atau ayat pertama dan ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat pertama dan kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Ayat Bapa. 3-nya kita tambahkan, kita baca bersama-sama, dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan saya tambahkan perkataan saya, ingatlah kenapa? Karena yang Dia tanggung adalah bantahan dan dakwaan yang Dia tidak lakukan, tapi justru itu adalah dosa kita. Pandanglah kepada Yesus, Dialah pencipta atau the creator daripada iman kita, dan Dia akan memimpin kita kepada kesempurnaan dari iman kita di dalam Dia. Kenapa? Karena kita mengingat dan melihat Dia yang disalib sebagai diri kita. Itu jangan pernah lupa. Dialah yang disalib ganti kita. Dialah yang disalib karena dosa kita. Dialah. Secara radikal saya selalu memberitakan bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Segala dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni. Karena persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Walaupun tidak ada amin di situ, haleluya. Tetapi kalau kita memahami kebenaran ini, tidak ada perbuatan kita yang dapat membatalkan apa yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Justru karena kasih karunia-Nya, Dia akan mengubah hidup kita menjadi mengenal Dia. Jadi karena kasih-Nya kita dididik untuk mengenal Dia, untuk bisa lihat Dia. Itu sebabnya ketika mereka lihat Yesus bilang hantu, Yesus tidak marah. Yesus bahkan segera bilang, tenanglah, ini aku. Kalau kita di dalam kemuliaan kita, orang gak kenal kita, padahal kita mau nolong dia gak kenal kita bisa tersinggung dan marah. Tapi Yesus segera, kasih-Nya yang merubah hidup kita. Ketika Petrus tidak percaya dan bimbang, tenggelam, minta tolong. Tuhan gak bilang begini, oke, seteguk dua teguk dulu ya, lu agak tenggelam dikit baru gua tolong. Enggak. Tuhan segera ulurkan tangannya, Dia tolong dan Dia bilang, kenapa kamu gak percaya? Karena Dia tidak mau kita menjadi bimbang dan tidak mengenal Dia. Dia penuh kasih, sebelum kita minta Dia sudah bayar lunas supaya kita berani minta sekarang tanpa syarat untuk memberkati kita. Terlalu banyak kesaksian hidup yang ajaib, yang benar-benar tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya rasanya rindu kita semua menjadi percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan benar-benar tanpa syarat. Karena kasih-Nya benar-benar adalah kasih yang membawa kita kepada pengenalan Yesus, kepada Yesus yang benar. Surat Petrus mengatakan pengenalan kepada Yesus Kristus membuat kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Dengan bahasa yang lain, kasih karunia dan damai sejahtera melimpah-limpah atas kita karena pengenalan akan Yesus Kristus. Ketika kita mengenal Yesus, kita jadi rest. Kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak bimbang. Dan di masa sekarang ketakutan yang terbesar adalah masalah ekonomi. Masalah ketidakmampuan untuk membayar. Itu sebabnya banyak orang dikatakan melihat keadaan tenggelam. Justru ketika kita lihat Yesus, kita selamat. Karena Dia bukan hanya penolong kita, Dia adalah Tuhan yang setia. Di dalam kitab Yesaya pada pasal 43, mungkin bisa diperlihatkan di dalam teks kita, Yesaya pasal 43, kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 4. Demikian firman-Nya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Bapamu, yang Maha Kudus, Bapa Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang ketujuh kita baca, ayat ketujuh. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini adalah kasih Bapa buat kita supaya hari ini kita tahu, benar-benar tahu. Kenapa kita tahu? Karena kata penebusku, juru selamatku itu adalah tentang Yesus. Dan Yesus bukan menolong kita jalan di air, dia lewat jembatan. Dia suruh kita jalan di air. Tidak, dia berjalan bersama kita. Dia ada di dalam kita. Dia bukan kasih teori. Tapi dia berada bersama kita di dalam keadaan kita. Itu sebabnya Ibrani bilang, kamu memandang kepada Yesus, ingat bantahan. Kenapa? Bantahan itu adalah bantahan yang diterima Yesus karena kesalahan kita. Sehingga tidak mungkin dia tidak menolong kita. Dia pasti menolong kita. Dan yang luar biasa dia katakan, aku ganti Mesir, Sheba untuk kamu. Artinya apa? Korbannya besar supaya kamu selamat. Gambaran Yesus adalah korban yang sempurna, tebus kita. Makanya disebut nyawa manusia adalah Yesus. Dan kamu kujadikan demi kemuliaan, demi kemuliaan. Tuhan dimuliakan ketika seluruh hidup kita adalah karyanya. Yesus dimuliakan kalau benar-benar semua yang ada pada kita adalah hasil iman kita kepadanya. Itu sebabnya Bapa sering membawa kita ke tempat-tempat di mana kita tidak bisa lagi memperoleh pertolongan. Bukan karena dia jahat, tapi supaya kita bisa lihat dia secara utuh. Bahwa dia sedang menghampirimu dan mau memberkatimu. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah terlambat menolong. Dia Yesus penolong yang setia. Dia tidak mau kita melihat dia dengan salah, dengan persepsi yang berbeda. Dia penuh kasih karunia, dia mau kita diberkati. Karena kita adalah orang-orang miliknya, tebusannya. Kita berharga di matanya. Dan dia menjanjikan bahwa kita akan menjadi kemuliaan bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan baca di dalam Matius 14 ayat 32-33. Demikian perkataannya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33 bersama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Bapa. Ayo kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan ini adalah yang indah. Karena bagian yang ketiga, Tuhan Yesus penolong yang setia. Di dalam dia kita menjadi pemenang. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus berjalan, badai masih ada. Waktu Petrus berjalan, masih badai. Tapi ketika Yesus naik ke perahu bersama-sama dengan murid-murid, seketika itu juga reda. Ketika Yesus berjalan, masih badai. Ketika Petrus berjalan menghampiri dia, masih badai. Ketika Yesus tolong Petrus, masih badai. Tapi ketika mereka, yaitu Yesus dan Petrus, masuk ke dalam perahu, redalah semua badai itu. Ketika kamu dan saya memahami bahwa hanya di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, genaplah firman Tuhan. Tanpa perbuatan kita, kita akan menjadi pemenang. Dan kita tidak bisa ada di dalam Yesus karena usaha dan perbuatan kita. Tapi bukankah Tuhan Yesus, dia penolong yang setia. Bahkan ketika kita tidak setia pun, dia tidak bisa tidak setia karena dia tidak bisa melanggar janjinya. Bukankah dia yang berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Kasih Bapa begitu besar. Kasih Yesus begitu besar. Ketika saya di dalam kehidupan saya jatuh terduduk dan ditensi sama istri saya tinggal 50-30. Harusnya udah kolaps. Dan dalam keadaan lemah. Saya cuma ingat satu. Tubuh dan darah Yesus. Aku di dalam Yesus, aku selamat. Jadi saya cuma minta, ambilin tubuh darah Yesus. Saya cuma dengan lemah ngomong, inilah tubuh Yesus. Saya kunyahnya udah pelan banget, inilah darah Yesus. Saya minum. Saya bisa menerima kekuatan yang baru. Dan saya bisa pergi ke IGD, gak pakai dipapah. Jalan turun dan diperiksa. Dicek semuanya. Dan sampai saat ini Tuhan pelihara selamat. Ketika saya di dalam hal yang paling kepepet secara ekonomi, tidak punya kemampuan apapun. Tuhan bisa kirim orang yang tidak saya kenal. Yang tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi saya karena dia orang yang dikecewakan oleh orang Kristen. Dan dia orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi justru Tuhan pakai orang itu untuk memberkati saya. Untuk Tuhan kasih tahu. Kesetiaannya memberi berkat dan jawaban dari apa yang saya perlu. Sama sekali bukan karena saya baik. Sama sekali gak ada hubungannya dengan perbuatan orang baik. Tapi benar-benar karena Tuhan setia dan dia mau kita menjadi pemenang. Yang saya lakukan sederhana. Saya hanya menerima tubuh dan darah Yesus dan berdoa. Tuhan, aku di dalammu, engkau di dalamku. Beri aku kemenangan. Dan biarlah hari ini kita semua diberkati. Kita punya Yesus penolong yang setia. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Yang kedua, dia mau kita mengenal dia sebagaimana dia adanya. Yaitu dia telah mati menderita ganti kita. Supaya kita menjadi kudus, menjadi benar, dikasihi dan diberkati oleh Bapa. Yang ketiga, di dalam dia kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur sejenak kepada Tuhan Yesus. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Segala pujian hanya bagi Yesus Kristus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita boleh tepuk tangan bagi Yesus Kristus, penolong yang setia. Dia Bapa yang baik, yang adalah kasih. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia datang di saat
di waktu yang paling gelap, yang paling kelam, yang paling menakutkan. Untuk mengatakan kepada kita karena kasih-Nya, jangan takut. Dialah Yesus penolong dan juru selamat yang setia. Dia rindu kita mengenal Dia secara utuh. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan Dia di sorga duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pembela. Yang berdoa bagi kita. Supaya kita kuat. Supaya kita bukan menjadi anak-anak yang gampang. Tapi menjadi anak-anak yang dididik karena kasih. Dan memperoleh berkat kasih karunia. Bahkan anugerah di dalam segala kelimpahan karena kasih-Nya. Dan Dia mau kita menjadi pemenang. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kita tahu kemenangan kita karena kasih-Nya. Keberhasilan kita karena kasih-Nya. Apa yang ada pada kita semua karena kasih. Dan kita tahu di dalam Dia semua badai reda. Di dalam Dia kita pasti diselamatkan. Bapak berkati semua yang bersama-sama di dalam fellowship ini. Apa yang kuucapkan tidak memiliki kekuatan dari diriku sendiri. Tapi biarlah yang mendengar sembuh, pulih dan diberkati. Di saat yang paling lemah sekalipun. Mereka akan dibangkitkan dan memperoleh kekuatan baru untuk berhasil dan menang. Dan biarlah segala ketakutan, kebimbangan hari ini dipatahkan kekuatan dan kuasanya. Beri damai sejahtera dan sukacita. Beri penghiburan, beri pemulihan, dan beri berkat-Mu bagi semua yang memerlukan. Dan kami bersyukur kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya inilah saatnya kami melihat anugerah dan berkat serta kemenangan yang berasal daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus, mari kita angkat roti saja. Apabila saudara memiliki roti di rumahmu, di tempatmu, angkat roti saja. Dan dengan iman, percayalah setiap kata kalimat doa kita, Tuhan mendengarnya. Kita bukan lagi orang-orang berdosa, kita bukan lagi orang-orang yang ada di bawah kutuk dosa. Kita adalah umat kudus-Nya. Kita telah menerima anugerah kebenaran, bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit kita sembuh hari ini. Dan kita pasti diberkati untuk menerima kemurahan dan kemuliaan-Nya. Dan percayalah sesuai firman Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetelestai, semua sudah selesai. Terimalah anugerahnya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Mari kita terima, kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Dengan iman, inilah perbuatan iman yang menyenangkan hati Tuhan. Saya meneliti seluruh teks Alkitab secara perlahan di minggu lalu dan menemukan kenyataan. Kata menyenangkan hati Tuhan berhubungan dengan korban. Dari korban yang tidak bercacat celah yang dibakar sampai habis. Dan baunya naik. Dan bau itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita dari diri kita sendiri. Tapi perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan adalah perbuatan ketika kita membawa korban yang terbaik. Dan korban yang terbaik adalah pengorbanan anaknya sendiri. Yesus Kristus. Dan dengan mengangkat cawan ini, percayalah anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita. Kita disembuhkan, dipulihkan, diberkati, bahkan menerima keselamatan di dalam Dia. Terimalah dengan iman dan jadilah percaya. Semua janjinya termeterai di dalam perjanjian yang baru dan kekal. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman.
Minyak ini dikuduskan, kita terima sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan kita percaya di mana minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, kamu boleh oleskan di tempat yang sakit atau yang lemah, dan imani ada anugerah Tuhan melimpah atas kita, memberkati kita. Dalam nama Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua pasti telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan pada hari ini. Kita bersyukur karena kita sekarang mengerti bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong yang setia bagi setiap pribadi kita. Dan percayalah, di dalam kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah membiarkan saudara untuk tidak mengenal Dia dengan benar. Dia akan bersegera memperkenalkan dirinya kepada saudara, supaya saudara mengenal kasih karunia-Nya yang senantiasa mengasihimu, yang senantiasa memberkatimu. Dan lebih lagi, di tengah-tengah kebimbanganmu, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau bimbang, dan Dia akan bersegera meneguhkan hatimu. Jangan takut, jangan khawatir, dan kita percaya kita telah menerima anugerah yang luar biasa, kita telah dikuatkan hari ini, kita telah dimerdekakan hari ini. Dan sebagai ungkapan syukur, kita akan membawa persembahan kita dengan sukacita, karena kita tahu kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami yang sejati. Kami bersyukur, kami berdoa memberkati Pastor Joshua Tumakaka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat marifat yang daripada-Mu. Untuk terus Tuhan sampaikan hikmat-hikmat-Mu, kebenaran-Mu melalui beliau. Untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami. Engkau telah memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi setiap pribadi kami. Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ini ungkapan syukur kami memberi dengan sukacita. Karena kami tahu kami pasti dan kami telah diberkati di dalam segala kelimpahan. Dan bila setiap rupiah yang kami persembahkan Tuhan akan memberi dampak yang besar bagi penginjilan ini, untuk memberikan kabar baik ini sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Halamannya dengan pujian.
Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala kelimpahan. Dan apapun yang saudara kerjakan, apapun saudara imani, Tuhan genapi. Dan Tuhan berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam semua aspek kehidupan saudara. Kita bersyukur dan apabila saudara diberkati hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, saudara boleh bagikan link yang saudara miliki dan biarlah sebanyak-banyaknya orang juga boleh diberkati melalui kebenaran firman yang sudah saudara terima di dalam fellowship hari ini. Dan terima kasih untuk kesetiaan saudara telah bersama-sama dengan kita sampai pada kesempatan siang hari ini, dan biarlah saudara senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan, selalu sehat, selalu diberkati di dalam segala hal. Dan kita akan menutup dengan doa berkat. Sebelumnya kembali kita tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih kami boleh mengikuti fellowship pada hari ini Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan yang benar akan Bapa dan memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Kami bersyukur karena hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami sekarang telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami percaya, kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih ya Bapa, kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup session ini. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Di akhir zaman ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Tiada